Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya ada di kebun titik ya, kebun buah ya. Banyak sekali buah-buah langka di sini. Jumlahnya ratusan ya. Dan hari ini spesial, ada pelatihan ya, pembibitan buah dengan sistem sambung pucuk ya. Yang disampaikan oleh Profesor Buah Pak Sartiman ya. Seperti apa acaranya, pelatihannya ya. Kita akan mengulik acara di lokasi ini. Dan lokasi ini merupakan salah satu objek wisata di lereng Merapi ya. Dan menarik untuk Anda kunjungi ya. Berada di Trojayan, Harjo Binangun, Pakem, Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Itu paling tidak ada 4 bahkan lebih cara membuat bibit tanaman buah khususnya. Yang pertama, yang paling mudah itu stek. Ada yang pernah nyetek di sini? Cuma dipotong, ya, ibaratnya tancap ke, di polybag, di pot atau di tanah, disungkup, insya Allah hidup. Kan gitu. Itu yang pertama, stek. Yang kedua, cangkok. Dicangkok sedikit, agak sulit sedikit lah. Dicangkok. Kalau nyangkok sekarang itu cara modernnya, medianya pakai apa, Mas? Nembian pakai tanah ya. Kalau dulu orang tua kita pakai tanah, kemudian pakai apa? Sepet ya. Iya kan? Kita masih melihat sepetnya didudui, kemudian dia sebagai pemegangnya tanah media itu. Kalau sekarang enggak lagi. Media yang cangkok yang paling modern, yang paling bagus ya dari serbuk sepetnya itu, namanya kokopit. Serbuk kelapa. Jadi sepet itu nanti digiling menjadi serbuk, ibaratnya seperti katol atau dedak gitu. Nah, itu kemudian kita wadai di plastik. Itu untuk media cangkok. Sebenarnya itu sudah lama, cuma kita mengenalnya mungkin sebagian dari kita belum lama. Tapi itu yang paling bagus, karena kalau dari tanah kan kadang-kadang saat kita buka ambiar dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, yang agak sulit lagi, ya sedikit agak sulit, tapi kalau kita udah praktek sebenarnya juga agak sulit. Kuncinya adalah sering praktek. Topiknya adalah itu, sambung pucuk. Ini yang ketiga, atau grafting, sambung pucuk. Jadi sambung pucuk nanti kita obrolkan di sini, kita sharing bersama. Yang keempat, apalagi mungkin ada yang tahu cara perbanyakan bibit tanaman buah? Dari biji. Dari biji, betul. Okulasi. Kita bicara okulasi dulu, Bu. Yang keempat, model tempel tunas. Ini sedikit lebih sulit dibanding sambung pucuk. Ada satu lagi. Apa, ayo? Nanti nek ngerti ada doorpass loh. Tapi dari Bu Titi nanti. Satu lagi apa, Pak? Perbanyakan bibit dari stek, cangkok, sambung pucuk, okulasi. Ini termasuk agak jarang dilakukan oleh pembibit. Sambung susu. Paling membutuhkan energi. Jadi sambung susu itu polybag, rukulan dari biji gitu ya, wes jedul pohon kecil gitu. Kemudian ada pohon gede, itu nanti ditempelkan pada ranting yang akan kita sambungkan. Jadi ini harus, polybag ini harus kita ikat betul-betul kuat, tidak boleh bergerak, nempel di pohon selama paling tidak 2-3 bulan. Setelah itu sudah jadi gitu, artinya jadi itu sudah betul-betul rapat, plastiknya kita kelupas, baru kita potong. Itu namanya sambung susu. Nah, semua itu dari yang kelima itu memang yang satu ini menjadi jarang dipakai, termasuk okulasi pun kalau untuk pembibitan yang banyak itu jarang digunakan. 3 ini yang terutama. Satu lagi yang diinginkan Bu Titi tadi dari biji.
Nah, kalau yang dari 5 tadi itu namanya vegetatif. Perbanyakan bibit tanaman buah dengan cara vegetatif. Tapi kalau dari biji itu generatif. Nah, mungkin sekalian saya sambung sebagai pendahuluan. Generatif itu ada kelebihan dan kekurangan. Demikian juga vegetatif. Kalau generatif, ada beberapa jenis pohon yang mungkin bijinya sangat sedikit, Bu. Tetapi ada pohon-pohon yang kebanyakan bijinya banyak sekali. Contoh tadi jeruk. Satu buah jeruk berapa puluh biji kan gitu ya. Srikoyo yang lokal, bukan srikoyo jumbo ya, srikoyo lokal. Banyak sekali. Kita punya pohon kelengkeng, meskipun satu buah juga satu, tapi kan populasinya banyak. Ini kelebihannya itu saat kita nanam itu perakarannya sangat kuat, sangat kuat. Yang kedua, ini kelebihannya. Kalau dia udah mulai produksi, masa produksinya Pak panjang. Contoh aja, misalkan alpukat gitu ya, itu dia bisa 60 tahun sampai 70 tahun masa berbuahnya. Kalau dari biji, itu kelebihannya. Kekurangannya, kalau dari generatif tadi, dari biji, betul, pertama lama untuk memulai berbuahnya. Bisa 7, 8, 9 tahun baru mulai berbuah. Coba biji ponggil, durian, bisa 10 tahun Pak. Itu kelemahannya atau ibaratnya kerugiannya ya. Kemudian yang kedua, mulai berbuahnya tadi setelah lama ini ya nanti biji ini katakanlah yang di ini juga banyak mangga atau pelem, mana lagi, atau madu. Tapi besok saat dia berbuah, setelah kita semai berbuah, belum tentu akan menyamai indukannya yang dulu saat kita petik. Bahkan cukup sering berubah. Rambutan ini biar aceh banget loh, kok jadi kopior. Ini satu contoh, karena dari biji ini. Kemudian ke vegetatif yang tadi ada 5, tapi kebanyakan pembibit ini hanya 4 jenis yang dilakukan. Bahkan lebih seringnya hanya 3. Kelebihannya, dia ini cepat berbuah Pak. Satu contoh, misalkan alpukat. Saya lebih banyak ngomong alpukat nanti karena saya kebetulan bawa batang bawahnya alpukat ya. Itu kalau alpukat dari biji itu mungkin 8-10 tahun baru akan mulai berbuah. Tapi kalau dari sambung pucuk itu 2,5 atau 3 tahun dia akan mulai produksi. Tergantung jenisnya. Kalau jenisnya yang secara kebanyakan itu 3 tahun. Setelah 3 tahun dia akan mulai produksi. Tapi yang jenis yang gede seperti kendil atau markus itu bisa 4 tahun. Kalau durian bisa sedikit lebih lagi masa mau mulainya. Itu satu contoh. Kelebihannya itu. Yang kedua, kelebihannya itu akan menyamai kualitasnya sama dengan indukannya. Meskipun itu agak sedikit terkurangi kalau sambung pucuk. Karena apa? Ada unsur batang bawahnya yang dia punya pengaruh nanti di perkembangan buahnya. Tapi kalau cangkok dan stek itu insya Allah 100% akan sama dengan indukannya. Stek, cangkok akan sama. Nah ini kelebihannya di situ. Kekurangannya itu tadi perakarannya ini kurang kuat. Stek itu nyuwun saya jeruk lah. Mau nagami, mau jeruk kepro, mau banyak jenis-jenis jeruk. Itu disetek jangka 3 minggu atau 1 bulan dia sudah, kalau ini berhasil muncul tunas baru, trubus baru. Itu akan diikuti bunga baru biasanya. Karena
ini apa, dia ini kalau di stek atau dipotong kan dia disakiti. Naluriah tanaman buah itu kalau disakiti dia akan buat generasi. Generasinya kalau nutrisinya cukup, pohonnya sehat, dia akan muncul bunga. Tapi kalau nggak cukup, pohonnya juga sakit-sakitan misalkan, itu dia hanya muncul tunas terus, turbus terus, tunas daun. Cuma kalau jeruk ini begitu muncul kayak sesasi, kartengah sasi, kok muncul bunga, biasanya ya akan rontok karena belum saatnya. Masa kita potong ranting hanya sebesar isi ballpoint gitu ya, atau 2 kali lidi diameternya. Kalau kalian berbuah segini kan dia pasti nggak nutrisinya belum mencukupi untuk bisa mensuplai buahnya. Tapi itu menjadi eksotik karena apa? Pendek pun nanti dia akan lebat buahnya. Dan yang lebih penting lagi itu masih sama dengan indukannya, kualitasnya. Itu gambaran secara umum sebagai pendahuluan.